Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa bimbingan saya semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bimbingan akademis. Ya, bimbingan akademis ini ya, macam-macam ya, terutama yang tugas akhir nih, yang pada bikin skripsi, tesis atau disertasi ya. Termasuk juga yang anak D3 ini bikin PKL ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk membuat PKL yang benar. Oke, nah di sini ada dua sisi ya. Yang pertama ini adalah mahasiswa, kemudian ini adalah dosen. Nah, coba kita lihat alurnya. Baik. Nah, ketika akan membuat tugas akhir, secara akademis, secara ilmiah, tentunya kalian akan membutuhkan yang namanya referensi. Nah, referensi itu didapatkan misalkan dari sini ya. Nah, ini ada Google Scholar, ada Scopus, ada Elistit, atau mungkin sumber-sumber yang lainnya gitu. Nah, tugas kalian adalah mengunduh file-file PDF, artikel tentunya ya, dari resource ini. Kemudian, sumber-sumber itu kalian masukkan ke dalam Mendeley atau misalkan reference manager yang lainnya. Nah, ini saya menggunakan Mendeley sih soalnya gitu ya. Nah, di Mendeley ini referensi Anda akan tersimpan secara otomatis dalam sebuah folder gitu. Nah, untuk settingnya sudah saya berikan di video yang lainnya. Oke, nah folder itu akan sebaiknya itu dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, ini ada folder file ya. Oke, folder file artikel. Nah, seperti ini ya. Ini dimasukkan ke Google Drive. Maksudnya apa? Maksudnya agar file itu masih tetap terjaga dan ketika device Anda, device kalian itu mengalami kerusakan, ya paling tidak masih tersimpan ya karena Google Drive itu kan cloud gitu. Dan untungnya juga masih bisa diakses melalui device yang lain. Oke, oleh karena itu kalian harus bisa untuk membuat Google Drive sendiri di PC masing-masing ya. Oke, ini udah punya folder ya. Folder untuk menampung artikel. Kemudian, ketika kalian akan membuat proposal atau misal membuat tesis gitu, kan ada buku panduannya yang jelas. Nah, di apa namanya folder yang sudah saya siapkan, di sini kalian harus melihat ini checklist ya. Oke, checklist proposal penelitian. Nah, checklist ini kalian gunakan sebagai apa? Sebagai dasar, sebagai panduan untuk menyusun proposal maupun nanti menyusun tugas akhir atau skripsi, tesis, dan yang lainnya. Oke, jadi kalian itu apa namanya melaksanakan atau menyusun proposal misalkan itu dengan panduan yang jelas. Oke, kemudian nih udah mulai nyusun ya kalian ya, ini nyusun, bikin draft. Oke, bikin draft. Oke, anggap aja ini draft 1. Nah, tentunya ketika menyusun kan kalian akan menggunakan Mendeley. Oke. Mendeley-nya digunakan, kemudian folder ini ya, folder yang ada di Google Drive ini juga akan digunakan. Gitu ya. Jadi itu adalah referensi yang akan kalian gunakan. Dan yang menarik itu kalau kita apa namanya menggunakan Mendeley kemudian disimpan di disimpan di folder, nama file yang kalian masukkan ke Mendeley itu otomatis akan terkonversi nama filenya menjadi misalkan susunan nama, kemudian tahun dan juga judul artikel. Oke. Nah, kalau draftnya sudah ya, draftnya sudah. Nah, otomatis draft ini kalian kirim ke dosen. Nah, dosen di sini kan saya ya. Nah, kirimnya melalui ini, melalui email. Oke. Emailnya nanti saya sampaikan ya, saya tuliskan di grup WA. Dan setelah kirim ke email, otomatis apa? Kalian chat nih ke saya. Oke, chat ya, bahwa kalian sudah ngirim, sudah memberikan draft kalian. Nah, otomatis kan saya ini baca ya, saya baca gitu kan, saya buka email, saya baca, kemudian muncul yang namanya revisi.
Nah, ini muncul namanya revisi. Revisi ini kemudian saya berikan ke email. Oke. Sorry, saya berikan ke WA kalian. Oke ya, saya kasihkan ke WA kalian. Nah, kalian baca tuh. Nah, kalian baca, kalian lihat. Nah, sambil membaca, sambil melihat hasil revisiannya, kalian akses nih logbook. Nah, logbook ini adalah catatan di mana kalian akan mencatat, akan masukkan ke dalam logbook ya. Logbook itu revisi-revisi, komentar atau pertanyaan yang saya ajukan yang bisa kalian dari revisi ini, dari dokumen revisi. Oke, jadi logbook itu gambarannya ada di sebelah kiri itu apa namanya komentar saya, ya. Kemudian sebelah kanan adalah perbaikan yang kalian lakukan. Nah, saya harap dengan cara seperti ini proses bimbingannya itu akan semakin tersistematis, kemudian yang sudah dilakukan dan yang belum itu akan terlihat. Nah, logbook ini kalian masukkan ke dalam folder lagi. Nah, folder logbook ya. Nah, jadi dan folder logbook ini kalian masukkan ke dalam Google Drive. Kenapa kok saya menganjurkan masukkan ke Google Drive? Karena dengan adanya Google Drive ini kalian bisa sharing nih, sharing dengan saya, gitu kan? Nah, di sini bisa sharing. Oke, sharing ya. Jadi apa namanya? Folder artikel dengan folder logbook ini nanti jadikan satu folder lagi lah. Di sini folder itu akan dijadikan sebagai sharing ya. Nah, ini kan folder khusus. Ya, folder lagi ya, folder yang gunakan sharing dengan saya. Sehingga saya dan kalian itu bisa akses satu folder bersama-sama. Ya, saya bisa akses logbooknya, kemudian juga draft-draft yang kalian simpan di situ. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah pasang ini ya, logbooknya masukkan di sini. Nah, otomatis satu file logbook ini akan digunakan dari mulai bimbingan pertama sampai bimbingan yang terakhir. Oke. Nah, setelah itu bagaimana gitu kan? Nah, kalian kan mengerjakan revisi ya. Oke, mengerjakan revisi. Kalau sudah, anggap aja ini adalah draft 2. Draft 2 ini kalian kirim lagi ke email saya. Nah, email saya ya. Kirim lagi ke email saya, kemudian juga apa? Kalian memberitahu saya kalau sudah kirim lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi dengan demikian dokumen tugas akhir ya, entah itu proposal atau skripsi atau tesis atau disertasi itu mungkin itu akan terjaga di sini, di cloud sini ya, di Google Drive. Oke? Nah, kira-kira itulah istilah apa namanya konsep bagaimana saya akan melakukan bimbingan dengan mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan yuk kita bimbingan.